Nama saya Nindi. Hari ini saya ingin menceritakan tentang cerita dongeng rakyat Jepang yang berjudul Momotaro. Nah, pada zaman dahulu di sebuah desa yang sangat amat damai tinggallah sepasang kakek dan nenek. Suatu pagi, sang kakek pergi ke gunung untuk memotong rumput dan sang nenek pergi ke sebuah sungai untuk mencuci baju. Ketika sang nenek sedang mencuci baju, ia melihat sesuatu yang hanyut terbawa arus. Sang nenek menggunakan bambu untuk mengambilnya. Benda tersebut ternyata adalah buah persik yang sangat besar. Sang nenek cepat-cepat menyelesaikan pekerjaannya dan segera pulang. Ia berniat untuk memberikannya kepada suaminya. Ketika sang nenek membelah buah persik itu menjadi dua bagian, dan ternyata di dalamnya terdapat seorang anak laki-laki. Sang kakek dan nenek itu sangat kebingungan, namun merasa sangat bahagia dan memberi nama anak itu Momotaro yang artinya anak persik, karena dia memang keluar dari dalam buah persik. Pasangan kakek nenek itu pun merawat Momotaro dengan baik. Anak itu pun tumbuh besar dan menjadi kuat. Hidup sang kakek dan nenek pun terasa semakin bahagia dengan kehadiran Momotaro. Waktu pun terus berlalu. Momotaro semakin bertumbuh besar dan menyadari bahwa dirinya lebih kuat dibandingkan orang lain. Momotaro berencana untuk menyeberang ke sebuah pulau yang dihuni para iblis. Ih, serem ya. Dia berencana ke sana untuk mengambil kekayaan dan harta mereka yang nantinya akan dibagikan ke seluruh penduduk desa agar bisa hidup makmur dan sejahtera. Momotaro membicarakan hal itu kepada sang kakek dan nenek yang telah merawatnya, dan juga meminta mereka membuatkan kue kibi dango. Nah, sebelum lanjut, apakah kalian tahu apa itu kue kibi dango? Nah, kue kibi dango adalah kue khas Jepang yang bentuknya bulat-bulat dan dibuat dari tepung beras. Biasanya orang Jepang membuatnya sebagai makanan ringan. Sudah ya, yuk lanjut. Momotaro menaruh kue kibi dango itu di dalam kantungnya. Dia juga mempersiapkan banyak hal lainnya untuk dibawa selama perjalanannya. Momotaro pun berangkat. Di perjalanannya, ia bertemu dengan seekor anjing yang bertanya, "Momotaro, Momotaro, apakah yang kau bawa di kantungmu itu?" Momotaro pun menjawab, "Ini adalah kue kibi dango yang paling enak di Jepang." Anjing itu berkata lagi, "Beri aku satu, maka aku akan ikut denganmu." Momotaro pun mengambil satu kue kibi dango dan memberikannya kepada si anjing. Mereka pun melanjutkan perjalanan berdua. Di perjalanannya, mereka bertemu dengan seekor burung yang juga bertanya, "Momotaro, Momotaro, apakah yang kau bawa di kantungmu itu?" Momotaro pun menjawab, "Ini adalah kue kibi dango yang paling enak di Jepang." Burung itu pun berkata lagi, "Beri aku satu, maka aku akan ikut denganmu." Momotaro pun memberikan satu buah kue kibi dango itu kepada si burung. Jadi mereka melanjutkan perjalanan bertiga. Selama perjalanan yang sangat amat panjang, mereka juga bertemu dengan seekor monyet yang bertanya, "Momotaro, Momotaro, apakah yang kau bawa di kantungmu itu?" Momotaro pun menjawab,
Ini adalah kue kibidango yang paling enak di Jepang. Monyet itu pun berkata lagi, beri aku satu, maka aku akan ikut denganmu. Momotaro pun mengambil satu buah kibidango dan memberikannya kepada si monyet. Dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan berempat. Tak lama kemudian mereka tiba di Pulau Iblis dan mendobrak pintu gerbangnya. Momotaro yang masuk duluan diikuti oleh 3 hewan temannya. Mereka bertemu dengan pasukan iblis dan mereka melawan semuanya. Ya, 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 ya. Dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan semuanya. Sambil terus masuk ke dalam, mereka bertemu dengan Raja Iblis yang bernama Akan Doji. Momotaro pun menyerahkan diri untuk bertarung dengannya. Ya, ya, aku. Dan akhirnya Momotaro memenangkan pertarungan dan mengikat Raja Iblis itu dengan sangat kuat sehingga memungkinkan dia tidak bisa bergerak. Raja Iblis pun menyerah dan bersedia menyerahkan seluruh harta dan kekayaannya kepada Momotaro. Hahaha, baiklah, kata Momotaro sambil tertawa. Lalu dia membawa semuanya pulang, dibantu oleh ketiga hewan temannya. Kakek dan nenek merasa sangat senang ketika Momotaro kembali dengan selamat dan membawa harta yang sangat banyak. Dia lalu mengadakan pesta yang meriah dan semua orang diundang. Di perayaan itu, ia juga menceritakan tentang petualangannya kepada semua yang hadir. Mendengar cerita tersebut, Momotaro lalu diangkat menjadi seorang pemimpin yang terhormat, kaya, dan sangat disegani. Ya, demikian cerita Momotaro dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah! Pesan yang bisa kita ambil dari cerita Momotaro adalah berani membela kebenaran dan suka membantu orang lain.